kalau lagi bangun gedung yang tinggi itu selalu ada korban. Orang sering itu pasti ada yang jatuh nggak kemarin. Iya. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Podcast yang dipersembahkan langsung oleh Promex Batam City. Seperti biasa bersama saya Junius Wong dan rekan saya tidak asing lagi. Iya, halo Sobat Cuan. Nah, perkenalkan nama saya Pandu Dinata Pramono. Saya selaku prinsipal di Promex Batam City. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, kita langsung perkenalkan langsung Pak Richie sebagai GM Pollux ya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Sobat Cuan. Perkenalkan saya Richie Lesedu sebagai GM dari Mr. Sat Batam, ataupun kawan-kawan di sini mungkin tahu yang namanya Pollux Habibi ya. Oke, di sini saya diundang sama kawan-kawan yang luar biasa dari Promex Batam City, yang mana mungkin di sini salah satu property agency yang mau dibilang sih paling terkenal lah, dan sangat banyak bekerjasama dengan banyak developer yang ada di Batam tentunya. Wah, dibilang paling terkenal ya Sobat Batam. Oh, syukur-syukur lah. Benar-benar terkenal. Ya. Benar-benar, ini benar-benar bukan cuma asal ngomong sih. Ya, mungkin kita bisa melihat lah sepak terjang dari kawan-kawan Promex lah ya. Di sini hampir semua mungkin dilibas habis ya dari segi jual ataupun Ya, benar banget sih. Dan bagi kalian yang di luar kota, misalnya belum tahu Pollux Habibi, kalian boleh search di Google. Itu bangunannya udah jadi, udah 4 gedung. Nah, terus di belakangnya kalau kalian lihat di Google akan ada satu gedung yang sangat tinggi. Bisa dibilang itu power paling tinggi se-Asia Tenggara. Nah, ini proyeknya dari Pollux Habibi benar-benar luar biasa, benar-benar world class. Nah, makanya kita hari ini sergap GM-nya, ya kita culik GM-nya ke sini biar kita interview, kita interogasi bagi teman-teman yang masih penasaran tentang apa itu Pollux Habibi, ya kan Pak? Iya betul. Jadi hari ini kita mungkin nggak panjang lebar aja, kita langsung aja ya. Pak Richie, kita mau nanya nih, kira-kira Pollux Habibi masuk ke Batam tuh tahun berapa ya? Mungkin banyak sekali nih Sobat Cuan yang penasaran ya, kok tiba-tiba 4 tower udah berdiri nih. Jadi kita pengen tahu nih, kira-kira kapan mulai starting masuknya nih Pak? Oke, jadi mungkin kita flashback sendiri ya, flashback sedikit ke belakang. Kurang lebih itu kita mulai di awal 2016, yang mana itu kita melakukan launching di bulan Januari. Salah satu juga yang peserta yang banyak jualan juga di situ, yaitu dari kawan-kawan Promex waktu itu. Jadi gini, konsepnya kita lah ya, saya jelaskan sedikit konsep yang ada. Konsep kita itu 8,6 hektar lahannya kita berada di Simpang Franky. Oke, yang mana itu kita bagi dalam 2 tahap nih. Tahap pertama, yang saat ini kita sudah bangun mall, separuh mall nih ya, dari lahan 6 hektar itu separuh mall dulu kita bangun. Di atasnya berdiri 4 tower dan juga ada 113 unit ruko yang akan serah terima semuanya dan rampung semuanya di tahun ini. Nah, untuk pertanyaan juga kan tadi, bangunan tertinggi itu kapan sebagainya. Nah, itu kita ada fase yang kedua. Yang mana fase yang kedua itu separuh dari lahan yang ada, kita akan bangun juga, ada hospital juga, ada hotel juga, office tower tadi, yang dikatakan tertinggi se-Asia Tenggara, dan juga ada beberapa fungsi-fungsi residensial lainnya juga. Nah, berawal 2 tower kita launching di bulan Januari 2016. Setelah itu di bulan Oktober 2016 kita melakukan launching yang tower yang ketiga. Jadi kan ada 4 tower ya, tower 1, tower 2, tower ketiga. Nah, tower keempat itu kita sebutkan tower 5, yang mana launching baru tahun kemarin, masih fresh lah. Nah, memang tower yang kelima ini, jadi saya bilang sih agak sedikit berbeda dari segi size, dari segi fasilitas, dan juga segi spek bangunan yang ada. Jadi mungkin di situ saya bilang kita akan rampung semua. Jadi mungkin Batam Center yang selama ini kan Sobat Cuan tahu lah ya, di sini kita berdagang, berbisnis, perputaran uang terbesar itu Nagoya. Nggak bisa bohong. Nah, cuman di sini kan kita menjadikan ikon untuk Batam, khususnya Batam Center. Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang ada di daerah Batam Center ataupun Nagoya, ada opsi yang lain, yaitu datang berwisata belanja ke daerah Batam Center, yaitu di Pollux Mall nantinya, dan juga nanti akan terbentuk satu komunitas residensial yang ada 4 tower, dan juga ada usaha-usaha bisnis lainnya juga yang akan bertempat di ruko, yang nantinya ada kafe,
ada toko, store-store dan sebagainya, ada bank dan beberapa perusahaan nantinya. Gitu. Oke, jadi itu sedikit banyak tentang penjelasan proyek yang ada, development-nya. Luar biasa ya, sebenarnya bener sih Batam Center perlu dikembangkan lagi sih. Karena sekarang sih orang Batam Center pun masih kalau mau belanja masih kena goyah Pak. Iya betul. Padahal sini ada Mega Mall, tapi entah kenapa kurang lengkap kalau belanja tuh nggak kena goyah kayak gitu loh. Iya. Mungkin sebuah icon lah, icon Nah, bisnis. jadi mungkin Batam Center akan dikembangkan ya. Iya, Karena bisa jadi. Mungkin ada sebagian barang tuh di Batam Center masih belum ada. Benar-benar. Di Nagoya masih agak lengkap ya. Iya. Jadi Jadi sebenarnya sedikit menarik ya, Bro. Jadi kalau saya bilang mungkin sebelum saya tinggal stay di Batam ya, sebelum saya pegang Polaks Habibie ini, jadi yang saya tahu Batam itu Nagoya, Batam Nagoya. Mau apa aja mungkin mau cari yang namanya pusat hiburan dari pagi sampai malam itu memang Nagoya. Dan juga mungkin dari wisata belanja dan sebagainya juga mungkin yang disebutkan tadi, ataupun kita mau lihat peluang bisnis dagang sebagainya di Nagoya. Cuman kan ini saya bilang kan ada, kalau beberapa pakar properti yang mengatakan ada sunset dan sunrise properti. iya betul. Ya kan, jadi kalau saya bilang kalau sunrise property yang mana itu kita baru mau naik nih, jadi peluang itu sangat baik. Lahan dari apa namanya, dari Batam Center sendiri itu kan sebenarnya dari segi infrastruktur dan sebagainya kan dikembangkan bagus. Potensi untuk menjadi Orchard Club-nya Singapura, ya kita nggak muluk-muluk lah, 30% lah seperti Orchard udah sangat baik. Terus Batam Center, berarti wisatawan dari luar datang ke Batam tidak hanya melulu ke Nagoya contohnya, ya kan, Nagoya tetap menjadi pilihan juga tentunya. Cuman kan mendapatkan beberapa opsi. Ya di sini kita kan jadi pasarnya kita kalau mau dibilang semua sama, terbagi sama rata. Toh ini bukan hanya untuk Polaks juga, untuk semua developer dan juga untuk semua warga Batam tentunya. Gitu. Wah, keren sih, keren. Jadi sebenarnya sih kalau kita ngomong-ngomong kayak gitu, Polux nih ke depan banyak kali nih ya, Iya, banyak peluang lah. fasilitas dan peluang. Kalau gitu kita mau nanya nih, kira-kira fasilitas apa aja ya Pak ya yang kira-kira ada nih ke depannya? Kan sekarang kita baru tahu ada residential, apartemen 4 tower, mall. Yeah. Nah, ke depan nih kita pengen tahu nih, mana tahu Sobat Cuan pengen lebih tahu lebih detail nih. Kok jadi icon? Kok jadi icon? Di situ kan bilang Jadi, icon nih. Iya, jadi gini loh. Kalau mau dibilang icon sih tergantung persepsi masing-masing ya. Contohnya kayak kita ke Batam, ikonnya tulisan Welcome to Batam. Atau kita search Batam itu akan keluar Jembatan Barelang. Seperti ini mungkin Sobat Cuan ya, kawan-kawan semua search Batam. Minimal 50% itu search engine akan nunjukin itu Polaks Habibie tentunya. Mau nggak mau ya, karena mungkin ini udah kelihatan bentuk bangunannya. Nah, dari segi fasilitas, jadi gini, kita konsepnya kan ini super blok. Dalam satu super blok itu terdapat berbagai fungsi-fungsi bisnis lah ya, atau fungsi residensial. Yang mana kita namakan kayak one stop living, one stop shopping, one stop entertain, dan juga one stop bisnis yang ada di situ. Dan juga nanti ada one stop education juga tentunya ya. Nantinya memang mungkin tadi sebelumnya kan saya lupa sebutkan, kita juga akan ada bangun university dengan standar kurikulum internasional. Nah, fasilitas apa aja ya, standar lah kalau bilang semua apartemen akan memberikan banyak fasilitas yang ada. Kayak gym, sauna, spa semuanya udah pasti ada, tenis court dan sebagainya ada. Nah, mungkin salah satu unik selling point yang ada di tempat kami di Tower 5 atau kita sebutkan A5, bukan A2 tempat food court ya. A5. Jadi kita tower kita A1, A2, A3 dan A5. Oke. Yang Tower 5 ini Leusen Tower lah, kalau kita ada kayak notes-nya di situ, setiap apa kan kita ada kayak istilah-istilah Jermannya. Nah, jadi Tower A5 lah kalau mungkin lebih familiar. Itu yang mana kita ada sky pool. Sky pool itu berada di lantai 40. Top floor-nya, di rooftop-nya kita ada pool. Dan juga ada sky lounge. Ya mungkin kita berandai-andai kayak kita ke MBS ya kan, kita harus bayar minimal weekday aja, di low season aja minimal 4 juta per malam, contohnya seperti itu. Nah, kita bangun ada di sini. Dan juga ada sky lounge. Biasanya kalau kita di Jakarta kan ada kayak Menara BCA, wine dan sebagainya, ya kan, nongkrong-nongkrong, kongko-kongko sama teman-teman, ya kan, lagi ngomongin cuan, kita berada di lantai 40. Nah, itu sebagai salah satu ikonnya kita. Jadi mau nggak mau sih ya, karena bangunan kita udah berdiri tegak, udah tinggi.
Dan juga mungkin sekitaran Batam Center pun, maksudnya mau nggak mau kita pasti kelihatan bangunan kita, ya kan? Dari kita pun Sandar Ferry pun dari kejauhan udah bisa melihat juga kan bangunan kita. Dan juga mungkin saya harapkan di sederetan Batam Center itu menjadi ring satunya Kota Batam, yang manapun banyak developer tetap sukses untuk bangun terus semuanya situ. Benar-benar. Banyak sih kalau orang Singapura yang datang Batam pasti udah pada tahu Iya, Polak. betul. Kan benar-benar bangunannya di Batam Center udah kelihatan gitu loh. Pokoknya kalau kita di Batam Center ya pasti kelihatan. Apa mungkin di atas bukit ya? Lebih tinggi kayaknya tanahnya. Iya nggak sih? Enggak sih, kalau secara dataran elevasi itu Enggak, kita ya? masih rendah sih. Tapi kalau mungkin dibandingkan dengan elevasi dari pelabuhan kita lebih tinggi. Oh. Developer iya. kawan juga yang di perempatan satunya lagi itu lebih tinggi juga elevasinya. Jadi mungkin terbantukan sih memang dari ketinggiannya, tapi tinggi banget sih enggak juga sih. Tapi memang berarti bener lah. Tanahnya mungkin agak lebih tinggi, tinggi, dikit, tinggi, sedang ya. lah. Ditambah towernya memang tinggi. Ya, dan juga mungkin gini, kebetulan kan karena satu Batam Ferry Terminal Batam Center itu trafficnya paling besar mungkin di Batam ya. Iya. Yang kedua karena mungkin belum banyak bangunan yang ada, jadi memang mau nggak mau itu kelihatan. Daya. Mungkin suatu saat 10 tahun depan kita nggak tahu Polres KBB bisa ditutup dengan bangunan yang lain. Ada yang lebih dominan, ya itu juga kita harapkan itu seperti itu kan, Batam bisa berkembang. Iya. Gitu. Jadi semua gedung-gedung Iya. ini, waduh keren banget sih. Jadi Pak, ngomongin 4 tower tadi itu, udah berapa banyak sih yang Nah, teman-teman sobat cuan pasti penasaran, mana tahu pengen beli kan? Entah ada stok apa enggak nih? Oke, jadi kalau dari segi penjualan kita mungkin Sobat Cuan untuk investor, untuk end user juga masih ada kesempatan untuk beli. Yang mana kita sudah 85% sold out. 4 Ya, tower? belum, jadi gini, pertama kita memisahkan ya antara 3 tower. Oh iya. 1, 2, 3 itu sudah 85%-an lah. Iya. Kurang lebih ya, nanti mungkin seharusnya sih kita udah 86-87%. Cuma jujur aja kemarin kita melakukan banyak pembatalan juga. Ya kan? Nah terus tower 5 kita baru buka zona yang low zone dulu. Karena terbagi nanti 3 zona. Low, middle, sama high zone. Yang low zone itu kita sudah jual 60%. So, Waduh, banyak juga ya. jadi memang kita pisahin sih. Jadi karena kan dia tipikalnya berbeda nih, tower 3 tower sama tower yang terakhir nih. Gitu. Iya, iya. Keren. Oke, kira-kira ada promo yang menarik nggak Pak nih buat Sobat Cuan ya Pak? Kira-kira yang sekarang lagi promo yang ada nih. Ya, jadi mungkin gini ya, mungkin semua developer ya akan berlomba-lomba lah dalam masa pandemik ini. Saya bilang sih masa challenging ya, masa sulit kita ubah dengan masa challenging lah. Untuk promo kita sendiri, jujur aja mungkin semua developer bahkan banyak yang lebih kuat lagi, semua gua kasih, ya kan? Kalau kita juga kurang lebih mengikuti hal yang sama juga. Yang pasti karena kita pertama kita memberikan free service charge karena kita harus serah terima. Ya mungkin kita berpikir juga di sini kan free service charge, tapi serah terima 2-3 tahun lagi buat apa? Orang akan lupa. Iya. Depan mata nih, gua serah terima, gua nggak capek, nggak mikirin gimana untuk service charge. Kita berikan service charge selama tahun. Terus juga program cuti bayar tentunya ada. Dan juga kita juga ada program yang namanya booking langsung, kita langsung memberikan LDTV. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau mau dibilang di sini kita jujur aja memberikan banyak promo pun belum tentu menarik minat customer, calon investor juga belum tentu. Jadi memang benar-benar di sini yang promo yang kita bisa berikan itu memberikan keyakinan bahwa keamanan investasi Bapak Ibu sekalian minimal risikonya kurang. Karena mungkin risiko tidak dibangunkan mau dibilang udah sangat kecil. Betul. Iya. Kan ya zaman sekarang kan saya bilang kan memang lagi pandemik ini semua developer memang extra effort lah. Iya. Gimana caranya cash flow lancar benar-benar jadi. Iya. Benar-benar. Ini sih bangunan udah jadi. Bangunan udah jadi. Bangunan udah jadi. Jadi nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Tinggal finishing gitulah Pak ya. Ya jadi kita finishing fasad kita udah hampir semua selesai. Finishing dalam kita udah checklist udah dari 3 tahun progres udah 50% lebih udah serah terima dari kontraktor ke developer. Kontraktor tuh ya. Ke developer. Iya. Checklistnya kita udah 50% lebih semuanya dan tetap akan berjalan terus. Waduh. Keren. Terus dari developer ke konsumennya kira-kira kapan nih Pak setelah terima bangunannya? Nah, kita rencananya itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Bulan Agustus kita akan bikin seremoni, cuma tetap mengikuti protokol dari pemerintah tentunya. Oke, kesiapan semuanya, semua kita lobby udah hampir siap semuanya. Tower 1 sudah, liftnya juga, Tower 2 juga lobby sudah selesai, liftnya udah beroperasi, Tower 3
lift barang sudah selesai dan juga lagi setting untuk lift penumpang. Gitu loh. Jadi saya bilang kita berparalel tahun 1, 2, 3, pokoknya kita akan rampungkan serah terima di tahun ini. Di tahun ini. Ya mungkin kita akan undang secara parsial tentunya. Iya. Ya kan, dan juga mungkin ada beberapa customer, Bapak Ibu yang sudah beli bisa info ke kami dalam arti kata untuk diprioritaskan untuk mendapatkan serah terima. Karena kita tahu sendiri belum tentu orang udah beli mau serah terima cepat-cepat. Iya. Apalagi masa pandemi ini, orang luar datang serah terima mau ngapain? Iya. Benar. Gitu. Jadi nggak semua orang mau cepat-cepat serah terima. Jadi tergantung keinginan konsumen sendiri masing-masing. lagi, kebutuhannya juga kan. Pada realnya sih customer ya, apa yang saya beli saya mau cepet-cepet serah terima karena ya mungkin beda-beda lah ya. Dalam arti kata gini, yang pertama gue mau investasi. Apa yang saya udah tanam mau berjalan investasinya, ya kan? Saya udah mau menikmati tingkat investasinya. Kedua, yang end user juga kan, end user itu kan dia mau pakai untuk tinggal. Cuman mungkin saya bilang ya dalam masa pandemi inilah ya mungkin dikecualikan karena beberapa pun kemarin kita trial untuk Pak Bu bisa datang untuk checklist lah minimal ada DVR sebagainya dan sebagainya, banyak itu yang menolak, cuman kita gimana pun caranya agar supaya mereka bisa datang untuk melakukan serah terima. Nah, dalam menolak dalam arti kata gini, mungkin kan aksesibilitas mereka dari luar kota atau luar negeri. Tapi kalau warga Batam so far sih nggak masalah. Oh, itu lebih banyak orang luar kota ya? Ya, kita cerita nih dengan banyak orang luar kota nih. Jadi sebenarnya sih ada satu pertanyaan yang penasaran nih. Kita hitung persentase ya. Kan kebetulan 3 tower nih yang udah mau STB ya rencana. 3 tower ini persentasenya antara orang Batam lokal sendiri sama orang luar kota tuh berapa banyak Pak ya persentasenya pembeliannya nih? Pembelian ya? Oke, dari segi penjualan lah ya, kita melihat itu trennya itu 70% itu orang Batam sendiri. Oh, 70% orang Batam. 3 tower. 3 tahunnya. Wow. Wah, jadi artinya tower tidak kosong dong nanti ke depannya. Enggak, saya bilang gini loh, ini kenapa 70%? Itu the power of agency Batam, itu saya bilang kuat. Mulut ke mulut aja itu berjalan. Ya kan, jadi itu zaman launching pertama kali pengumpulan untuk NUP namanya mulut pembeli. Itu kan dari mulut ke mulut salah satu Pandu lah sebagai pionir lah waktu itu. Jadi di sini saya bilang memang orang Batam mungkin saya bilang ya orang yang punya kemampuan beli atau income yang lumayan lah untuk beli di apartemen itu saya bilang mungkin 80% udah ambil di Polak saya bilang. Yang pertama karena memang momentumnya itu sangat pas lah. Sangat pas untuk penjualan saat itu juga. Nah setelah itu kan kita langsung merambah keluar kota. 30%-nya yaitu yang pasti kita kalau secara data ya luar negeri itu kurang lebih 13%. Sisanya orang luar. Dalam arti kalau orang luar kota ya, kayak daerah sekitar lah Pekanbaru, Medan, Pontianak, Jakarta dan sebagainya, Tanjung Pinang. Nah, dibagi dua lah. Sisanya yang saya bilang kurang lebih 13% itu orang luar. 13% orang luar, tetapi memang mayoritas itu orang Singapura. Jadi artinya Biasa. apartemen ini ke depannya bakalan dihuni. Iya. Tidak kosong. 70% 70% orang lokal. Konglo Batam. Konglo Batam nih. Semua. Konglo Batam ini. Jadi bisa jadi second home atau holiday home dan lain-lain Iya. yang bisa juga Iya, dijadikan untuk Investasi juga. investasi. Ya Airbnb jangan lupa dong, bisa langsung Iya. sewain. Iya, itu. Orang Batam tajir-tajir ya. Rata-rata loh developer kita tanya yang beli mayoritas orang Batam. Oh, Iya. Itu kalau Batam. hampir semua. Semua. ada. Mungkin ini sedikit cerita ya. Jadi kalau kita bilang, kita nggak bisa pungkiri lah ya, apartemen ini menjadi secondary needs. Kebutuhan kedua, primary needs nggak bisa bohong ya, itu rumah. Iya. Nggak bisa bohong. Ini di daerah khususnya Batam ya. Jadi ini terjadi fenomena di saat Jakarta tahun 90-an. 90 awal ya. Itu yang mana itu orang yang beli apartemen itu orang yang sudah punya rumah. Jadi orang yang sudah punya kemampuan di atas rata-rata baru mampu beli apartemen. Zaman dulu orang bilang, ini orang anak gedongan, ya kan tinggal di apartemen. Anggap itu orang kaya. Kita anggap orang kaya. Zaman sekarang Jakarta orang di apartemennya itu orang yang udah nggak sanggup beli rumah. Di rumah. Dengan budget 1M, gue cuma bisa dapat rumah di gang di pusat kota ya. Mending gue beli apartemen, akses langsung masuk keluar tol, dapat 3+1 atau 2+1, fasilitas komplit.
Nah ini di Batam sekarang start nih di era di tahun 90-annya di Jakarta. Jadi image orang, gue tinggal lihat apartemen suatu kebanggaan. Iya. Orang milenial yang bapaknya punya kemampuan finansial beliin buat anaknya. Ya kan, entah dia mau bikin kayak gini studio podcast, atau dia bisa bikin dari studio fotografi, Iya. atau dia bikin e-commerce dan sebagainya. Sekarang kan zaman berubah. Cuman mungkin nggak tahu ya 15-20 tahun ke depan karena udah banyak demand akan properti dan HRS billing di Batam dan juga maksudnya dari segi HRS billing juga udah banyak. Iya. Suatu saat apartemen itu bukan dianggap satu yang mewah nantinya. Iya. Nah nanti developer juga akan berlomba-lomba membuat gimana caranya bikin seunik mungkin, selling point-nya yang benar-benar unik, semewah mungkin agar supaya setiap orang juga yang beli di Batam yang di apartemen bisa mendapatkan suatu pride gitu loh. Jangan salah loh, mungkin maksudnya ya mungkin ya saya bilang ini ya dari zaman pandemi sekarang harga properti kan terkoreksi semua, secondary ataupun primary kan yang pasti terkoreksi nggak mungkin. Cuma promo habis-habisan nih semua developer developer. Jadi maksudnya kalau kan banyak juga kan Simil udah bilang juga kan kalau kita punya cash dan cash flow yang baik, mending simpan uang di properti. Jangan tunggu nanti di saat properti itu udah dianggap itu barang yang benar-benar mahal. Sekarang mungkin saya bilang sih, ya memang masih masuk akal lah, sangat masuk akal. Orang yang menjual itu banyak dengan harga yang lumayan masuk akal lah ya. Saya bilang, saya nggak mau bilang murah lah, sensor. Ya kan? Ataupun dari developer sendiri kan kasih banyak promo. Suatu saat saya bilang maksudnya itu properti itu akan sangat mahal. Takutnya di zaman milenial 20 tahun ke depan anak-anak kita itu udah susah ngejar harga properti dibandingkan income-nya dia, gitu. Jadi ini saat yang tepat sih sebenarnya pandemi. Rata-rata ngomong saat yang tepat. Karena benar-benar marketnya gitu loh. Dan yang nyari banyak, terus yang titik juga banyak sebenarnya. Jadi saya bilang dilema. Jadi cuman dilema. Dalam arti kata, yang BU nih banyak. Iya. Gua mending mempertahankan bisnis gua korbankan properti. Itu salah satu solusi, ya kan? Cuman gini loh. Karena banyak pilihan. Orang pun mungkin yang dulu di hook itu boleh wah ampun dah 2,5 M sekarang bisa jadi 2 M. Contohnya ya kan mungkin ya dia mau menyelamatkan bisnisnya, dia butuh cash flow yang baik, dia jual asetnya, ya segala macam. Jadi ini timing untuk pembeli buyer's time. Memang ya timing yang sangat sulit untuk penjual karena memang dia jual jarak orang mau jual harga cuan juga. Bukannya apa ini fakta. Iya. Dan juga mungkin dari primary semua berlomba-lomba memberikan cicilan yang sangat panjang, contohnya A plus B plus C plus D sampai mungkin promonya plus semua ada di situ. Iya. Tetapi saat pandemi selesai, semua developer akan cari margin nih, ya kan ini punya satu titik harga nih rata-rata untuk operasional, untuk marketing cost, untuk project dan sebagainya. Dia nggak mungkin dong, dia pasti akan contohnya harganya dari harga titik terendah, dia akan naik nih. Dan dia ada harus satu margin balance. Kalau dia harga jual bawah 1000% saya bilang developer rugi. Nah ini saat ini belum sampai titik margin. Ini semua developer kita lagi tahan harga. Ya kan? Kalau udah pandemi selesai, PSBB udah diberlakukan, orang luar negeri datang ke sini sudah saya bilang, mending sekarang. Jadi banyak sekarang saatnya beli ya. Iya, sekarang saatnya beli memang. Sobat cuan beli sekarang untuk cuan sekarang juga. Tapi memang fenomena ini kita jadi bukti loh. Orang yang BU ngandalin properti dijual. Iya. Nah ini fenomena ini jadi bukti bahwasanya aset itu berharga banget sih. Ada aset seperti properti. Jadi ketika lu BU lepas. Lu bisa jadi sebenarnya kita mungkin bisnis. sedikit klarifikasi ya, orang BU tuh ya seperti tadi Pak Ricci ngomong ya, kepepet mungkin mereka antara berjuang antara hidup dan mati nih. Ya kan? bisnisnya orang ini bisnisnya nggak mungkin kan dia tahan properti tapi bisnisnya dikolapsin ya. Mungkin yang dia jual juga salah satu doang. Mungkin ada 10. Ya bisa jadi. Satu ya kan. Nah, betul. Rugi 1 nggak masalah. Rugi 1 tumbuh 1000 ya. Iya benar. Iya dong, karena kan dia harus menyelamatkan bisnisnya berputar bagus. Iya. Lagi dia balik lagi ke properti. Betul. Biasanya kayak gitu ya. Ini bisa jadi bukti sih untuk sobat cuan belajar dari sini ya, dari yang punya aset properti gitu loh. Pak, ngomongin soal ini ya gedung yang udah jadi sama search di Google. Iya. Nah, Polux kena nih kemarin. Beritanya kena nih.
bangunan miring. Gimana iya. itu coba? Jadi ini pertanyaan menarik ya. Jujur aja sih, tagline waktu itu saya pribadi sih ada hikmahnya. Kenapa? Dengan adanya tagline seperti itu, banyak customer yang mengklarifikasi, banyak juga yang membicarakan penjualan kita naik. Jadi dalam arti kata kita iklan gratis. Nah, Viral. iklan gratis. Waduh. Ya kan? Mungkin suatu saat di tagline misalnya Pak Pandu berantem dengan mafia ini contohnya kan. Cuma ternyata di sinetron Pak Pandu sebagai ini contohnya kan. Si A kawin lagi ternyata itu settingan dan sebagainya jadi viral. Nah, cuman begini nih. Ada sedikit kejadian waktu itu yang mana ada dari salah satu media lah ya. Salah satu media bilang miring dan sebagainya. Itu disebabkan karena kita sempat meeting dengan beberapa anggota dewan waktu pengurusan izin dan sebagainya. Ada salah satu kawan kita anggota dewan yang mengatakan jangan-jangan bangunannya miring nih, ya kan? Karena kan gini loh. Jadi sebagai kesat mata ada kalau kita lihat dari beberapa angle memang miring. Nah jadi kita klarifikasi nih, wah enak seru nih. Jadi klarifikasi. Jadi cuma ada sedikit sentilan jangan-jangan miring nih, ya kan? Karena kita lihat tower 5 kan dia kan ada agak sedikit trapesium di atasnya lah. Nah terus kita pakai alat yang namanya theodolite ya. Itu dari main kontraktor kami, PP Property. Kalau mau bilang itu bukan kontraktor kaleng-kaleng terbesar di Indonesia. Dia pakai itu alat theodolite ya, dikasih nih alat kemiringannya dilihat dari segi vertikal dan horizontal. Ketemu titik 0. 4 tower A1, tower 2, 3 sampai tower 5. Itu di titik 0,00. Ya kan sebenarnya pun kalau dari ilmu project 0,05 itu masih bisa toleransi ya. Cuma kita 0,00. Jadi di situ pun kita bisa langsung memberikan klarifikasi dan sebagainya. Oh, jadi semua paham dan sebagainya. Jadi saya bilang itu jujur sih rame. Nah, jadi wah banyak pertanyaan. Saya langsung panggil kontraktor. Lu tolong ukur pakai theodolite, langsung ukur Pak sampai video dan fotonya ada nih. Nih 0, saya langsung berat. Oh bagus. Tiba-tiba ada yang repeat. Oh ternyata ini gini. Nah repeat lagi. Ada juga. Jadi di situ pun kita memanfaatkan momentum itu masukin ke sosmed juga. Jadi challenge sebenarnya. Challenge ya. Jadi challenge. Jadi saya bilang sih mungkin ya memang kayak YouTube lah yang sebagainya memang mengundang minat orang supaya baca. Nonton dan sebagainya atau misalnya media cetak sebagai baca harus memberikan suatu mungkin ya kayak hazard atau orang bikin penasaran tapi ini bukan settingnya Bang ya? Iya dong kan? Ya ini bisa klarifikasi. Bisa ada orang bilang ya itu settingan juga. Nah, tapi memang miring sih orang kan kalau kita sih sebagai developer sih fine aja. Tapi kalau kontraktor waktu itu bahasa panas loh. Pak, tolong dong diklarifikasi undang media dan sebagainya aman. Saya bilang udah bilang, oh ya udah. Mereka tuh mendapatkan satu kutipan biasa kayak gitu kan diolah lagi ya wajar namanya media lah ya kawan-kawan media. Jadi dari kalau kita sih nggak masalah. Kalau developer kan takutnya kalau kontraktor kan mencoreng nama baik nih. Properti loh. Itu P itu apa? PP kontraktor. Oh, memang nggak ada kepanjangan ya? PP Property. Oh, kira dulu ada kepanjangan Mandinata Pramono. Harusnya Polus Promex. Ya, jadi kalau memang kalau kayak gitu di PP kan yang di tower kita ada lampu ya. Ruangan kita nyalain itu Polus Property. Dan juga kolaborasi dengan PP atau Polus Promex lah. Masuk aja Promex. Yang penting kita curi nebeng promosi deh. Terus ada lagi nih pertanyaan nih. Biasanya ya mitos-mitos sekitar lah ya. Biasanya katanya kalau ada bahkan di kampungku juga kayak gitu biasanya. Kalau lagi bangun gedung yang tinggi itu selalu ada korban. Orang sering itu pasti ada yang jatuh nggak kemarin. Ya. Jadi gini, kalau kita sih ada safety K3 ya, itu benar-benar saya bilang sih mereka sudah tersertifikasi. Jujur aja mungkin saya udah lama lah, 10 tahun lebih di properti ya. Kalau saya bilang sih kalau saat ini PP itu mereka tuh sangat safety. Dari masuk sampai terakhir pun checklist dan macam itu, dan mereka setiap sebelum masuk kan harus ada kayak sebelum masuk ya setiap hari, maksudnya mau masuk ke ruangan pun harus ada simulasi lagi dan sebagainya. Ya. Jadi sampai saat ini sih dari PP sendiri belum ada namanya kecelakaan. Kalau kecelakaan minor sih ada.
Oh. Tapi kalau kecelakaan yang menyebabkan Korban jiwa sih so far sih nggak ada. Nggak Nggak ada. Jadi kalau bilang kalau kayak jatuh, ada sobek dan sebagainya, saya dengar ada. Iya. Karena memang human error dan sebagainya. Iya. Nah, kita nggak bisa pungkir lah, ribuan masuk setiap hari. Ya kita sih berharap kan semua kan baik-baik aja. Cuman dari segi safety saya bilang sih PP yang paling aman. Oh, berarti dia kecelakaan kerja ada, cuma Minor. Minor sekali. iya, minor. bukan korban jiwa ya, bukan Iya. sampai korban jiwa. Jadi ini udah diklarifikasi nih. Jadi jangan ada yang nyebar lagi ya. Cuma saya jatuh segala macam, bukan jatuh dari ketinggian lantai 2 enggak, cuma jatuh dari satu level ke level tingkatan. lainnya, tapi bukan tingkat dari lantai dari floor. Kayak di film-film lah jadinya, Pak. Dari ceiling to floor gitu kan. Nggak biasa kayak gitu sih, atau misalnya salah set alat dan sebagainya. Iya. Cuman itu sih mungkin dalam kejadian setahun sekali lah kayak gitu. Dan itu pun saya bilang pun bahkan nggak ada sih saya bilang. Gitu ya. Berarti udah diklarifikasi nih, Iya. teman-teman. Jadi ada lagi nggak pertanyaan yang Yang ekstrim. ya yang lagi desas-desus lah. Desas-desus ya. Biasalah, tiba-tiba langsung datang seluruh podcast. Yang namanya developer besar ya, pasti sering ada kabar miring, pasti Iya. diserang karena besar. Karena Betul, terkenal. ya, karena kita juga nggak tahu ya. Karena Promes sendiri kita ada jualan nih. Iya. Jadi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini nggak diklarifikasi, kita juga susah. Iya. Ya, jadi mending kita klarifikasi langsung. Oh, ada Makanya- lagi. Ada itu. Kalau nggak salah dengar kata tembok. Tembok yang jatuh itu. Bukan. Yang di belakang tuh air hujan tuh selalu kena rumah tetangga ya. Apakah betul tuh? Oke, jadi ini klarifikasi ya. Jadi di awal tahun kemarin kita kan pasang tembok. Ya. Cuma Tembok memang pembatas ini ya. Rumah pembatas. pagar aja sih pagar. Pagar. Nah dari situ kan sebenarnya itu kan bukan untuk bendungan. Jadi gini loh, karena kita tidak saluran dalam kita tidak bisa mengalir keluar, tidak bisa mengalir keluar karena belum terhubung lah saluran dalam dan luar. Saluran dalam luar itu dalam arti kata kita dengan pemerintah tentunya kan belum terhubung. Waktu itu kan memang sangat ekstrim lah hujan di awal tahun sehingga itu terjadi kerusakan tembok. Ya. Terjadi kerusakan tembok waktu itu dan itu kita klarifikasi sebagai itu so far so good dalam arti kata kita dengan warga sekarang sudah jauh lebih akrab ya mungkin ini sebagai pelajaran juga ya sebelumnya memang kita dengan warga di Citra Batam di belakang proyek kita setelah proyek kita itu ya biasa ya dingin-dingin aja sih hai atau mungkin cuma kayak Lebaran atau kayak Idul Adha segala macam disumbang tanpa ada komunikasi sebagainya dengan itu jadi memang mereka komplain akhirnya kita bikin suatu CSR dan sebagainya ganti rugi pasti ada kayak juga kayak memberikan santunan dan sebagainya dan juga kayak fogging ataupun beberapa CSR dan sebagainya membangun fasilitas sebagainya itu kita lakukan jadi itu menjadi salah satu kita untuk bro bangun dong lu perhatiin dong di belakang kan sama-sama kan kalian kan cari duit juga kan daerah situ walaupun merugikan tidak merugikan lu say hello terus lah tapi mungkin ada salah seperti itu nah terus juga pertanyaan kan kayak armatur dan sebagainya memang gini loh itu kan dinding di pagar belakang ruko kita itu kalau kita tidak buka itu akan mengendap terus menjadi beban nggak menjadi beban kalau menjadi beban itu bakal amit-amit rubuh. Jadi mau nggak mau kita buka. Cuma memang itu belum selesai 100% karena di atas kita harus melakukan pengecoran sebagainya. Seharusnya itu hanya untuk rembesan air. Rembesan air dia akan keluar. Dia keluar ke ke bukan rumah warga sih ke jalan. Itu kan masih dalam PL-nya kita juga. Jadi ini contohnya ini tembok kita, ini jalan, ini PL kita masih sampai separuh. Cuman kan mungkin kan nggak elok juga kan depan rumahnya mereka kan walaupun jaraknya lumayan jauh lah dan sebagainya. Cuma itu memang kita pakai pengecoran kita proses belum selesai karena memang sekarang faktor cuaca. Kita pengecoran sebagainya karena kita lagi lindungi DPT makin kuat jadinya di sini kan. Yang memang sekarang dalam proses sekarang ini udah selesai. Mau hujan sebesar apapun paling cuma rembesan air doang. Kalau kita nggak buka itu akan jadi beban. Karena ini kan ini bangunan kita ada level. Ini level nih, rembesan air kalau kita nggak buka itu kan jadi beban di sini. Gitu loh. Sedangkan akibatnya makin parah nanti. Harus dibuka. Cuma memang harusnya dia tidak curah seperti itu. Kita waktu dulu sih memang kita pakai elbow. Jadi dia akan jatuh ke bawah.
pipa elbow ya. Cuman saat itu mungkin warga mungkin suruh tutup waktu itu. Sempat lah, dan saya juga agak bingung waktu kenapa ditutup. Jadi beban jadinya kan, akhirnya kita buka, tapi kita harus pakai serabut. Jadi dia cuma tinggal netes di sana. Iya. Jadi cuma tinggal memang kayak apa ya, kayak lumut lah. Pasti akan berlumut sih, cuman kayak kita akan siasati pakai kayak tanaman semuanya di situ. Iya. Berarti ini miscommunication sebenarnya Iya. antara developer dengan warga sebenarnya. Bukan miskomunikasi Gitu sih, nggak sih? mungkin kita seharusnya sih lebih peka lah terhadap Iya, sekitar. karena kan biasanya Iya, warga betul. yang komen Nah. atau protes karena mereka nggak dapat edukasi soal itu. Iya. Mereka nggak tahu kan. Taunya, ada air nih, banjir. Ya. Oh gini. Nah, Ya, jadi gini Gitu. sih, sebenarnya kalau mau dibilang dari saluran airnya dari warga pun sebenarnya udah bermasalah sebenarnya. Cuman kita sama-sama bantu rapiin lah. Iya. Sama-sama bantu rapiin. Ya, kita hadir di situ juga kan pasti harus memberikan benefit juga buat mereka gitu. Iya, loh. iya. Jadi kita apa? Cuma memang kalau mau secara komunikasi kita sudah lancar. Cuman menyatukan ada berapa 100 mungkin kepala keluarga menyatukan persepsi kan nggak gampang. Iya, betul. Ya, sampai humas kita ada 2 loh yang tutup setiap hari sosialisasi segala macam. Tapi bukan cuma sini, semua proyek yang saya pegang itu pasti mungkin yang jauh lebih ekstrim. Betul. Saya nggak ceritakan yang saya pegang di Jakarta, saya nggak ceritakan di daerah lain juga. Itu jauh lebih ekstrim. Kalau ini saya bilang sih masih soft sih, saya bilang masih sopan lah orang-orang Bisa Jakarta. terhandle ya. Gitu. Ya, jadi intinya setiap proyek itu pasti kurang lebih ada sedikit Iya, masalah. pasti ada masalah. Ya namanya juga nggak ada yang perfect ya, betul ya. Benar, dulu ada temenku juga bilang, lu mau jual makanan pun ada masalah makanan. Betul. Jadi lu mau apapun proyek apa pasti ada Setiap masalah. bisnis lah pasti ada resiko lah ya. Iya. Tapi saya- Tergantung gimana kita menyelesaikan masalah itu aja soft sih. lah. Hmm. Jadi Iya, ya, secara profesional. Soft aja ya. Terus ada satu lagi customer tuh investor ya, belum beli. Nggak beli karena apa? Itu lu nggak lihat gedungnya banyak banget loh itu kamarnya. Bisa jadi gedung kosong itu, gedung hantu gitu. Iya. Gimana tuh, Bang? Jadi gini loh, kalau kita konsepnya ya, kalau kita bikin standalone building, bikin apartemen aja deh, apartemen 1, 2, 3, 5 dan sebagainya tanpa fasilitas bisa seperti itu. Tapi ini kan kita bikin yang namanya super block. Super block itu ada mall yang akan mendatangkan banyak pendatang yang ada di situ, yang memungkinkan Iya. untuk orang datang situ, tinggal situ, investasi situ. Ada ruko. Ruko itu kan sebagian itu kalau mau dibilang perusahaan juga ya kan di tempat. Ada rumah sakit. Orang jadi one stop shop dalam arti kata kayak kita ke Penang lah ya, satu paket. Saya datang situ, berobat di situ, saya tinggal di situ, dan juga mungkin travelnya ada di situ, ya kan, yang mungkin kan orang untuk datang stay di situ. Nanti kita akan bangun university juga, ya kan, yang di situ orang tinggal situ, kuliah di situ, dan juga nanti kita akan bangun office building. Office building, biasanya dulu saya pegang office building sih. Dalam satu perusahaan itu rata-rata ya 12 sampai 50 orang yang berkantor di situ, bahkan bisa ratusan. Iya. Dalam satu tahun itu bisa ada ratusan company, ya kan, taruhlah 50% berdatang semua, mereka akan minimal tinggal di situ. Jadi kalau mau dibilang kalau dia berdiri sendiri, misalnya apartemen aja tanpa apa dengan banyak fasilitas, tapi cuma satu tower doang tanpa misalnya mall dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Di luar itu pun Batam memang kita tahu kan kota industri, kota pariwisata, walaupun saat ini kita lagi mengalami perlambatan. Iya. Tapi potensi ke depan kan Batam jauh lebih bagus. Kita lihatlah pertumbuhan ekonomi, walaupun susah ini Batam masih mau dibilang masih di atas rata-rata nasional ya, di atas rata-rata nasional. Jadi potensi ke depannya sangat baik. Jadi kalau mau dibilang nanti takut kosong dan sebagainya, gua beli dan sebagainya, satu agensi Batam saya bilang udah kuat. Ya kan, konsepnya banyak. Batam juga dari segi industri tadi saya bilang bisa sebagainya akan berkembang terus. Singapura itu lirik Batam karena yang dulunya paradigmanya mereka datang ke Singapura kayak kota kecil, kayak pedesaan, sekarang kebuka mata. Wow, ada dong dengan konsep super block, dengan konsep yang modern. Oh, di sini udah ada salah satu mall daerah Balo yang benar-benar mau bilang ikonnya juga Batam saat ini. Iya. Ya kan? Orang selama ini berpikir datang ke Batam kayak pasar, panas dan sebagainya, mallnya. Sekarang orang datang dingin, AC dan sebagainya. Jadi
dari berbagai aspek itu sangat menunjang. Toh sekarang pun ya, sekarang gini, semua developer sudah visibility study. Sekarang gue beli nih apartemen, terus developer lain bikin. Emang developer nggak visibility study? Mereka udah pelajari semuanya gitu loh. Iya. Toh porsinya akan sebanyak itu nantinya. Ya cuman mungkin kita bikin konsep yang jangan sama semua lah. Iya. Gitu loh. World class lah ya. Ya, dalam artikan juga kan ya segmen kita udah ada. Ya jangan bertarung lah di era yang sama, bertarung di tempat yang lain. Apalagi Polak Sabibi. Iya. Track recordnya Harus udah. punya diferensiasi. Iya, Sih. benar-benar. Ya kan? Itu keren. Jadi di sana nanti bisa dibilang area integritas. Bisa jadi suatu hari itu orang luar negeri nih, bukan Singapura ya. Orang luar negeri mau ke Singapura, cuma rasanya kurang kalau nggak ke Batam. Ya. Bisa jadi kayak gitu Bisa. nanti. Nah, jadi Batam tuh benar-benar tempat visitnya orang luar Ya, negeri. mereka itu mau manjain dirinya mereka, Iya. mau wisata kuliner, wisata apa namanya kayak religi juga, kan semua kan Benar. komplit di Batam. Benar. Ya kan, mereka juga mau masak dan sebagainya itu masih terbilang murah. Ya kan, mau belanja pun sampai sendok garpu pun mereka belanja di Batam. Ya kan, Iya, iya. orang dari Jakarta dari Singapura ke Johor bolak-balik udah macet. Sabtu Iya. Minggu bisa 3 jam. Karena akses di situ doang. Oh ini mereka sekali jalan 45 menit. Balik lagi 45 menit. Akses banyak lagi. Banyak pelabuhan. Banyak pelabuhan. Pelabuhan. Jadi saya bilang sih dari Singapura nganggap ini harga properti di Batam masih murah, mereka mau apa namanya tinggal di Batam atau buka usaha di Batam ataupun mau pensiun di Batam itu pilihan yang sangat baik buat mereka. Iya, benar. Kita lihat Pak, ya, weekend aja mau penuh orang Singapura, orang asing loh. Iya. Cuma Cuma mungkin gini ya, kita berharap lah mungkin masa pandemik ini mungkin memang ya khususnya Singapura kan sekarang lagi Lockdown, tutup pintu lah close, semuanya, close, mereka ya. tuh masih susah lah untuk akses. Sekarang kita juga berharap sama mereka sih. Ya mungkin kita di sini sih disiplin lah ya, dalam arti kata mungkin jaga kesehatan, jangan nambah lagi untuk COVID sekali ya. Batam itu udah mau hijau loh sebenarnya. Sekarang Iya. kuning lagi ya kan, status areanya untuk COVID yang maksudnya ya hidup sehat ya kan, pas bergaul. Jujur aja saya sampai sini pun saya dikasih disinfektan, di apa namanya hand sanitizer dan sebagainya. Cuma mungkin pas podcast ini aja kita kan memang udah ukur suhu tubuh sebagainya, kita aman. Semua kita pakai masker kok. Max the best. berarti ya, oke. Oke, boleh. Mungkin dari Pak Ricci ada pesan Pak untuk sobat Iya. cuan kita Pak? Ya, Sobat sebelum cuan kita. masuk statement nih, kita udah mau Iya, kita udah bersama. mau tutup sesi. Iya. Ya, maksudnya gini loh, balik lagi lah ya, kita balik ke properti ya. Untuk investasi ya, mau di mana aja, itu sebenarnya sih nggak masalah. Yang penting kita bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan keuntungan. Momentum sih yang harus kita pentingkan juga. Kita mati kata, kayak Polax juga ya, kita bikin launching itu di Januari 2016, itu momentum sangat tepat. Kenapa? Karena mungkin itu lagi dry season. Banyak developer yang tidak memberikan suatu angin segar dalam hal vertical building. Makanya itu banyak yang sudah hampir 100% waktu itu langsung out ya. Nah, maksudnya sekarang juga mungkin ada saya ambil waktu 2 menitan lah. Yang pertama momentum itu dari momentum ekonomi ya, ekonomi satu negara. Yang pertama kan itu kalau kita bilang kan sekarang ekonomi kan kita lagi lambat karena disebabkan pandemi ini. Saatnya beli sekarang, jangan tunggu di saat ekonomi kita udah selesai, COVID udah selesai, ekonomi sudah kita udah running lagi, itu pasti harga semua akan naik. Harga naik dalam arti kata ya udah nggak ada bisa momentum kita untuk mendapatkan cuan yang lebih gitu loh. Di sekarang semua sudah memberikan semua penawaran yang baik. Mau nih properti mana aja, di Polax lah, mau di teman-teman properti RS building lainnya pun, ataupun landed house semuanya saat yang tepat. Yang kedua, lihat dari momentum progress project yang ada. Progress project dalam arti kata gini, kapan saya beli, kapan serah terimanya. Ya kan? Mungkin banyak teori mengatakan seperti ini, dan saya mengamini. Beli di saat early bird price atau beli di saat launching. Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat di saat turnover. Oke, cuman mungkin saya sedikit koreksi lah untuk saat ini. Kenapa? Developer launching saat ini, ya saya tidak bikin suatu bentuk pesimis ya. Cuman mungkin saya harapkan juga semua bisa berjalan dengan baik. Cuma sekarang lagi masanya pandemi ini, kita launching kalau nggak ada pembeli, kita bangun pakai apa? Ya kan? Nah, mungkin saya bilang saat yang sangat aman beli di saat progress project yang sudah kelihatan.
yang sudah kelihatan dalam arti kata resiko tidak dibangun mau dibilang minim. Contohnya Polok Sabibi udah jadi, dengan harga kita lagi tahan, pasti tahan, lagi tahan harga semuanya, jangan naikin dulu lah. Bisa sudah handover, mall kita udah rame dan sebagainya akan naik. Kita lihat dari segi kondisi pasar juga. Betul. Pasti secondary market naik juga. Walaupun sekarang orang jual biru banyak. Orang udah sekarang datang, udah rame, udah ekspor, ada premiernya, ada ice skating dan sebagainya, H&M udah masuk jadi ikon. Ya kan, Promax nanti jadi markasnya di sana, kita nggak tahu kan. Jadi maksudnya kan aja. anak-anak gaul Batam semua kan di sana. Orang-orang akan bertransaksi bisnis di sana semua. Mereka punya di sini tuh punya satu properti yang masih bisa untuk dipakai, untuk diinvestasikan. Kalau kita beli udah jadi, pasti harga udah naik. Makanya saya bilang beli sekarang. Jadi yang pertama lihat dari kondisi ekonomi yang ada, yang kedua dari progres proyek yang ada. Gitu sih. Oke. Waduh, thank you ya Pak Ricci udah sini, udah benar-benar klarifikasi habis-habisan, terus bawa promo datang ke sini lagi kan? Iya. Bawa promo pula. Harga ditahan lagi. Iya, harga Tahan lagi ya supaya sobat cuan bisa cuan nih. Iya. Ya semua bikin kayak gitu. Kalau kita buruan deh. egois untuk naikin sih gimana ya? Penjual tetap ada. Cuman kan maksudnya oke lah, nggak apa-apa. Kita udah tahu, semua developer udah tahu nih. Gua tahan sekarang nih. Habis lo di saat udah pada udah selesai, gua harus naikin. Kalau gua nggak naikin harga, selesai itu developer. Gua dengan margin tapi loss profit jadinya. Kayak gitu. Oke, thank you Pak Ricci sudah memberi pesan-pesan yang luar biasa untuk para sobat cuan. Nah, para sobat cuan jangan tunggu lagi nih, Pak Ricci udah bawa promo ke sini ya Pak. Ya, betul. Dan udah dikasih tahu bahwa harganya masih ditahan Iya, ya supaya para sobat cuan bisa cuan nih. Iya, udah ditahan, jangan sampai naik, ntar beli udah rugi. Nah, ini momentum yang sangat tepat untuk kalian yang ingin tahu Polaks Property, Polaks Habibi. Bisa search di Google atau bisa langsung cari kita di deskripsi bawah ini, boleh lewat Instagram atau WA, private chat, semua ada. Dan kalian boleh tolong di subscribe dan di share biar teman-teman tahu nih, udah diklarifikasi semua nih soal isu-isu miring Polaks Property. Jadi boleh di share, ini sangat bermanfaat kali untuk kalian semua. Dan saya Junius Maitris, Junius Wong, Dan saya Pandu Dinata. iya, kita pamit. See you in the next podcast, property podcast yang dipersembahkan oleh Promax Promax Batam Batam City.